Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazy Recap. Di episode kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Meatball Machine yang rilis pada tahun 2005 lalu. Film ini bercerita mengenai monster alien yang mampu merasuki tubuh manusia dan mengendalikannya seperti boneka. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Meatball Machine. Semoga. Pada suatu hari, serangga besar aneh menyerang penduduk Jepang. Serangga itu mengambil alih tubuh manusia, dijadikan sebagai inang dan merubahnya menjadi senjata pembunuh atau necroborg. Tidak ada yang tahu dari mana asal-muasal serangga itu. Manusia yang menjadi inang akan kehilangan kesadarannya. Kedua mata inang itu juga dibor. Serangga itu sepenuhnya mengendalikan tubuh manusia yang menjadi inangnya. Saat bertemu necroborg yang lain, kedua necroborg itu akan bertarung satu sama lain. Mereka akan saling membunuh sampai salah satu di antara mereka mati. Yang bertahan hidup lalu memakan bola perak yang berisi parasit serangga yang mengendalikan inang. Seorang pria yang bernama Tsuchimoto membunuh necroborg yang berhasil memenangkan pertarungan. Dia mengambil bola perak yang berisi parasit dan memberikannya kepada putrinya yang bernama Michino. Di tempat lain, Yoichi adalah seorang buruh pabrik. Dia tidak mempunyai teman di tempat kerja. Setiap hari, Yoichi makan siang sendirian sambil melihat gadis pujaannya, Sachiko, yang bekerja di pabrik sebelah. Yoichi tidak berani mendekati Sachiko. Dia hanya berani memandangi Sachiko dari kejauhan. Terkadang, Sachiko juga balas memandangi Yoichi. Di tempat kerja, Yoichi memiliki atasan yang bernama Tanaka. Dia termasuk pria hidung belang. Tanaka dan teman-teman Yoichi juga melihat kecantikan Sachiko. Mereka berencana untuk mengajak Sachiko pergi berpesta. Yoichi yang mendengar hal itu pun tidak bisa apa-apa. Dia hanya diam saja. Di tempat lain, Tsuchimoto bersiap untuk mencari necroborg. Di jalanan, dia berhasil menemukan dua necroborg yang saling bertarung satu sama lain. Setelah salah satu necroborg berhasil memenangkan pertarungan, Tsuchimoto berniat membunuh necroborg itu. Namun terjadi kerusakan pada senjatanya. Dia hanya menusuk necroborg itu, namun serangan itu tidak mampu membunuhnya. Necroborg yang terluka itu pun berhasil kabur. Di suatu tempat, karena inangnya sudah terlalu lemah, parasit yang merasuki necroborg itu pun akhirnya melepaskan diri. Dia pergi meninggalkan tubuh manusia yang tewas terluka parah. Sementara itu, di saat Yoichi sedang menonton film di bioskop sendirian, dia digoda oleh waria. Yoichi yang ketakutan itu pun pergi. Namun waria itu mengejarnya. Di dalam gang, Yoichi yang terus menghindar dihajar oleh waria itu. Setelah waria itu pergi, tiba-tiba lampu mati dan kemudian hidup lagi. Yoichi merasakan cairan aneh menetes di pipinya. Seekor monster serangga kemudian terjatuh. Untung saja Yoichi bisa menghindar. Serangga itu lalu mengeluarkan asap dan tidak bergerak sama sekali. Yoichi yang penasaran itu pun akhirnya membawa makhluk itu ke dalam rumahnya. Sesampainya di rumah, Yoichi meneliti makhluk itu. Cangkang makhluk itu sangat keras, namun terdapat goresan di bagian atasnya. Keesokan harinya, Yoichi sengaja membawa makhluk itu ke tempat kerjanya. Setelah semua pekerja yang lain pulang, Yoichi mengeluarkan makhluk itu dari dalam tasnya. Yoichi berniat mengebornya dengan mesin bor, namun ternyata mesin bornya malah patah. Yoichi pun akhirnya membawa serangga itu kembali pulang. Malam itu, tetangga Yoichi mengajak Yoichi untuk makan di luar. Di jalanan, Yoichi melihat Sachiko berjalan bersama dengan Tanaka dan teman-temannya. Yoichi pun memiliki firasat buruk. Dia memutuskan untuk membuntuti Sachiko. Sesuai dugaan, Tanaka berniat melecehkan Sachiko. Yoichi pun berusaha menolongnya. Namun Tanaka malah memberi bogem mentah hingga Yoichi babak belur. Melihat Yoichi tak berdaya, Tanaka kemudian pergi. Sachiko yang kasihan pun akhirnya mengantar Yoichi pulang ke rumahnya. Di sini, Sachiko mengompres luka Yoichi. Setelah selesai merawat Yoichi, Sachiko berpamitan untuk pulang. Namun Yoichi menahannya. Yoichi pun mengungkapkan perasaannya kalau selama ini dia menyukai Sachiko. Sachiko pun berkata kalau dia juga selalu memperhatikan Yoichi ketika makan siang sendirian. Yoichi terlihat kesepian seperti dirinya. Sachiko sebenarnya membenci pergi ke pesta. Namun dia mengira Yoichi akan ikut pesta bersama Tanaka, makanya dia ikut. Sachiko pun akhirnya mengaku kalau dia juga menyukai Yoichi.
Sachiko lalu menceritakan kalau dia tidak pernah memiliki pacar sebelumnya. Dia malu karena tubuhnya dipenuhi oleh bekas luka. Luka itu dibuat oleh ayahnya yang posesif terhadapnya. Sachiko akhirnya memukul ayahnya hingga ayahnya lumpuh. Di saat Sachiko menceritakan tentang kebenciannya terhadap ayahnya, serangga di lemari Yuji tiba-tiba bereaksi. Lampu yang ada di sana pun ikut bereaksi. Serangga itu kemudian melompat dan menempel di tubuh Sachiko. Serangga itu mengeluarkan tentakel dan melilit tubuh Sachiko. Yuji berusaha melepaskan serangga itu, namun cengkeramannya sangat kuat. Salah satu tentakel memukul Yuji hingga terlempar. Perlahan-lahan, Sachiko dikuasai oleh serangga parasit. Sampai akhirnya, parasit itu berhasil tertanam di tubuh Sachiko. Kini Sachiko sudah menjadi Necroborg. Di saat Yuji dan Sachiko masih bingung dengan apa yang terjadi, tetangga Yuji tiba-tiba datang. Parasit serangga lalu menggerakkan tubuh Sachiko untuk mengeluarkan senjata dan membunuh tetangga Yuji. Sachiko pun kebingungan karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Parasit lalu mengeluarkan 2 bor untuk menutup kedua mata Sachiko. Melihat hal ini, Yuji pun ketakutan. Sachiko yang sudah sepenuhnya berubah menjadi Necroborg langsung menyerang Yuji. Mereka berdua lalu terjatuh dari apartemen. Di luar, Tsuchimoto kemudian muncul. Melihat Tsuchimoto ada di sana, Sachiko langsung kabur. Keesokan harinya, Yuji terbangun di tempat kediaman Tsuchimoto dan Michino. Tsuchimoto adalah pemburu Necroborg. Dia sudah lama meneliti serangga parasit itu untuk tahu kelemahan mereka. Tsuchimoto lalu menceritakan beberapa hal yang dia tahu tentang serangga parasit kepada Yuji. Tsuchimoto mengatakan kalau serangga itu hanya menyerang orang yang depresi, seperti Sachiko yang diserang ketika dia menceritakan tentang ayahnya. Tsuchimoto menambahkan kalau parasit bisa membaca dan menyimpan semua ingatan inangnya. Tsuchimoto kemudian memperkenalkan Yuji kepada putrinya yang bernama Michino. Sebelumnya, Michino sempat dirasuki oleh serangga parasit. Namun, sebelum tubuh Michino dikuasai sepenuhnya, Tsuchimoto berhasil menggagalkannya. Namun efeknya, Michino harus terus-terusan memakan bola perak yang berisi serangga parasit untuk bertahan hidup. Yuji pun mengatakan kalau dia ingin menolong Sachiko. Namun menurut Tsuchimoto, hal itu sudah terlambat karena parasit sudah sepenuhnya menguasai tubuh Sachiko. Satu-satunya jalan untuk menolong Sachiko adalah dengan cara membunuhnya agar Sachiko tidak menderita lagi. Malam harinya, Yuji bermimpi buruk. Ketika dia terbangun, dia melihat Michino sendirian di hadapannya. Michino lalu membawa Yuji ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh parasit serangga. Tsuchimoto kemudian datang dan memarahi Michino karena membawa Yuji ke ruangan itu. Tsuchimoto mengatakan kalau dia sengaja mengembangbiakan serangga parasit, namun beberapa di antara mereka cacat. Tsuchimoto terpaksa melakukan hal itu agar dia bisa terus memberi makan Michino. Ternyata Tsuchimoto sengaja membawa Yuji ke rumahnya karena dia ingin serangga parasit miliknya yang sudah dimodifikasi menginfeksi tubuh Yuji. Serangga itu akan menginfeksi semua orang, bukan hanya orang yang depresi saja. Setelah itu, dia akan mengambil parasit yang ada di tubuh Yuji untuk dimakan Michino. Tsuchimoto lalu menembak kaki Yuji agar dia tidak bisa kabur. Seekor serangga mutasi ciptaan Tsuchimoto lalu menyerang Yuji. Bola perak yang berisi parasit pun akhirnya terbentuk di tubuh Yuji. Yuji berusaha melawan saat bor keluar untuk melubangi matanya, sehingga hanya satu matanya saja yang dibor. Yuji yang masih sadar kemudian menghancurkan bola perak yang berisi parasit di tubuhnya agar tidak mengendalikan dirinya. Tsuchimoto pun kaget melihat hal itu. Yuji yang kekuatannya meningkat itu pun langsung membunuh Tsuchimoto. Yuji yang tubuhnya sudah berubah menjadi separuh Necroborg itu langsung pergi mencari Sachiko. Sementara itu, di tempat lain, Sachiko menghadang Tanaka untuk membalaskan dendam. Dia melilitkan besi di sekujur tubuh Tanaka. Yuji kemudian tiba. Yuji menyuruh Sachiko untuk berhenti. Namun Sachiko tidak peduli. Yuji pun menyerang Sachiko, namun Sachiko menggunakan Tanaka sebagai tameng. Yuji membalas, namun laki-laki Tanaka menghalangi serangannya. Sachiko kemudian mengeluarkan serangan mematikan, namun serangan itu malah mengenai Tanaka hingga tewas. Sachiko pun kemudian kabur. Yuji pun langsung mengejarnya. Yuji ingin menolong Sachiko, namun dia juga tidak mau membunuhnya. Yuji akan mencari cara lain untuk menolong Sachiko. Tiba-tiba dari belakang, Sachiko menyerang Yuji. Yuji pun akhirnya terpojok. Sachiko lalu menyemprotnya dengan cairan aneh. Dengan susah payah, Yuji akhirnya bisa melepaskan diri dan kemudian kabur. Namun Sachiko berhasil menemukannya. Kali ini,
Sachiko menggunakan semburan api untuk menyerang Yoshi. Yoshi berusaha mendekati Sachiko meskipun Sachiko masih menyemburnya. Yoshi berusaha menyadarkan Sachiko kembali, namun gagal. Parasit di tubuh Sachiko lalu mengganti senjatanya dengan gergaji. Sachiko menyerang Yoshi berkali-kali hingga Yoshi tak berdaya. Yoshi pun menahan gergaji itu dengan tangannya. Yoshi kembali berusaha menyadarkan Sachiko. Kali ini, Sachiko akhirnya kembali sadar. Dia meminta Yoshi untuk membunuhnya. Yoshi yang tidak ingin melihat Sachiko menderita, tiba-tiba mengeluarkan meriam dari dalam dadanya. Yoshi menembak Sachiko dengan meriam itu dan berhasil membunuh Sachiko, termasuk parasit yang ada di tubuh Sachiko. Beberapa saat kemudian, Michino datang menghampiri Yoshi yang kehabisan tenaga. Dia membuka perban yang ada di lehernya. Ternyata di sana ada bola perak yang berisi parasit yang masih hidup. Michino lalu mencabut parasit itu dan menempelkannya di tubuh Yoshi. Tentakel Boar kemudian muncul dan melubangi mata kanan Yoshi. Kini Yoshi sepenuhnya berubah menjadi Necroboard. Yoshi pun teringat perkataan Sujimoto kalau parasit bisa menyimpan ingatan inangnya. Yoshi kemudian memberitahu parasit yang ada di tubuhnya tentang identitasnya serta Sachiko. Dia berharap dia akan selalu ingat dengan jati dirinya serta gadis yang dicintainya. Diam-diam, ternyata Yoshi sudah memasang bom di tubuhnya. Tubuh Yoshi itu pun meledak. Beberapa hari kemudian, di dalam pesawat alien yang melayang di angkasa, seekor parasit sedang berbicara dengan pemimpinnya. Selama ini, parasit-parasit itu melakukan penelitian terhadap tubuh manusia untuk menemukan inang yang cocok bagi mereka. Mereka akhirnya menemukan inang itu, yaitu tubuh Yoshi. Mereka mengkloning tubuh Yoshi. Menurut parasit, tubuh Yoshi sangat sempurna, sehingga sangat cocok untuk dijadikan inang yang terbaik. Parasit itu mengatakan kalau dia juga menemukan pasangan Yoshi, yaitu Sachiko. Sachiko memiliki hubungan emosional dengan Yoshi. Jika keduanya bersatu, maka mereka akan menjadi Necroboards yang sangat kuat. Parasit itu akan menggunakan tubuh Yoshi dan Sachiko di permainan selanjutnya. Mereka yakin bisa menang melawan parasit klan musuh. Permainan itu dinamakan Meatball Machine. Dan berakhirlah alur cerita film Meatball Machine ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah wanita tidak boleh sembarang masuk ke dalam kamar pria. Siapa tahu ternyata di dalam kamar itu ada serangga parasit. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!